Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi ya. Gue baru tahu. Baru tau kan? Tahu planet bumi. Setahu gue seantariksa dong. Boleh kan tapi kan? Boleh. Boleh, nggak ada larangan kan? Nggak ada. Atur aja nggak? Dan masih bersama vokalis terkece. Wah, iya itu. Nah dia. itu kalau itu gue setuju. Vokalis bersama vokalis terkece Indonesia. se-Indonesia. Kalau terkece, gue sama dia termasuk. Kece itu banyak. Kece Tapi banyak. Kalau terkece itu beda. Ter ya, kalau ter berarti paling dong. Paling. kece. Iya. Sekarang udah jarang vokalis kece, Pak. Iya. Ada cuman satu ini vokalis kece yang bisa ngacak-ngacak salah satu orang gitu. Yang gak berkutik sama dia. Yang lain mah dihajar, cuman dia doang. Makanya gue salut gue. Tapi enggak loh. Karena Kalau kita nggak pegang kece- kartunya. Kan gini ini Dia punya jaluk kalau kata gue. ini aja ya. Maksudnya ini bayangan gua aja nih. Lu sependapat enggak sama gua? Nah. Nih, Kiki ya kan? Punya kisah dulu yang ganas nih ceweknya nih. Lu kebayang enggak sih ada Itu legenda itu. Iya kan legenda kan. Cewek deketin dia takut enggak sih? Takut kali bu yang ini aja digasin. Intinya gini, kalau Gimana? kalau mau sama Kiki udah siap mental aja. Iya. Lu harus setia, intinya kayak gitu kalau sama Kiki. Kalau dia biarin liar. Karena dia bisa pegang kata kunci ya. Gitu. Gitu Si yang lain mau gua lawan, woi siapa aja HRS aja digituin kan, woi gua ngomongin itu. Cuma sama doi yang ngelipir. Makanya gua kadang-kadang pengen ngelihat statement dia pas saatnya Kiki ngasih Pendapat, ngasih statement pendapat. gitu, apa segala macam. Dia tuh kayak gitu juga gitu, sekeras dia kayak ke HRS atau ke yang lain-lain gitu kan. Nggak bisa. Tapi nggak bisa. Makanya jalur apa sih yang lu tancapin? Bisa. Berantem sok jilid 1, jilid 2, jilid 1. Sampai jilid dua. pacarnya dialis aja Vasco aja tanya. Kok bisa ya? Ya bisa. Dan dia cukup dia sama dia juga yang tahu juga. Enggak. Sama Allah terakhir. Kalau nggak, kalau nggak bukti-bukti minum bagonya keluar nanti. Ini cuman dia. Walaupun sebenarnya gini ya. Walaupun sebenarnya kayaknya kata kuncinya cuma di baygon itu aja. Tapi kok bisa segitu ininya gitu mengunci mulut dia yang biasanya lemes banget gitu. Makanya yang gue sampai sekarang aja gue kenal Ya. Ikan udah lama sih kenal Itu kan yang penting kan orang tuh nggak bisa ngelawan kebenaran gitu kan. Oh, intinya kebenaran. Kebenaran. Iyalah. Ya, yang kalau gue sih bukan siapa-siapa ya. Yang dilawan kan tuh kebenaran, ngomongin gue ya. Fakta, gue kan pegang data intinya. Ya takut Kenapa lah nggak orang jadi sama anggota? data ya takut lah ya kan. Ya. Kenapa gak jadi anggota KPU aja? Enggak, ini kayak apa sih namanya? Yang tahu tuh cuman dia sama ini aja gitu Ya kan. Allah sama dia. Iya. Allah pelakunya yang tahu aja udah. Selain Iya. dari situ bias. Bias benar, bias. Yang satu ngomong apa, yang satu ngomong gimana. Gue tuh sampai Intinya, berpikir kayak gini ya. Ini hingga kapan berakhir? kalau gua lihat Kiki selama kezoliman dia masih berjalan gitu. Ya sebetulnya sih nggak ada ya mau ngejatuhin ya kan. Cuma kan kita lihatnya, gue dibilang lemes sama netizen ya kan. Itu resiko lah ya kan, kehilangan kebenaran. Termasuk gua juga tadinya. Wah, gitu. Kiki kok gini amat sih gitu kan. Ya. Tapi gua ambil positifnya. Ternyata harus ada orang yang bisa meredam juga sih sebenarnya. Iya, kalau enggak Intinya seperti gitu. kalau enggak Jumawa. Dia benar. bisa mau-mau. Awalnya sih gue bilang, Kiki ini amat sih. Apa sih ngerusuin ikut-ikutan amat gitu ya kan. Tapi kalau nggak dengan dia kayak begitu, ya memang nggak ada yang bisa ngeredam dia. Nggak bisa orang tuh labas. Kita juga hidup di Indonesia ini punya aturan gitu kan. Saatnya lu udah keluar jalur, mesti balik di aturan juga. Gitu. Jadi semua kata-kata Kiki tuh kadang waktu pas Ini pada saat- bahas di dia bahas gua sih. Tar dulu. Tar dulu ini seru ini. Aduh. Kan gue bilang tadi bisa jadi nggak bakal ngebahas gua. Enggak. Ini ada hashtag Harusnya apa? ada babang tampan di sini biar bahas babang tampan ya kan. Aduh, kacau. Hashtag itu jadi semua, Wak. Heeh. Jadi semua.
bala-bala baygon. Mak lampir. Itu hashtag jadi semua. Gila gue bilang. Kita skip dulu ya. Iya dong. Ya kan? Ini kan ada bintang tamu gimana sih kok bahas gua. Enggak, karena ini juga pengen gue tanyain dari dulu sih. Pasti gitu, pasti gitu. Kok sejumawa gitu sih? Ya pokoknya intinya kan kalau kita ngomong harus pakai data kan. Kalau masalah netizen itu bilang begini-begini nanti endingnya juga tahu sendiri gimana. Soalnya Yang gue mau benar, ngetek yang dia mana. juga segan Ki. Segan asli. Gue takut dilaporin gini-gini tahu data gue enggak valid. Katanya kata siapa lu Iya, gitu kan. cuman gue pikir udah ada perwakilan. Jadi kalau kita di Lampung tuh manggil Kiai. Yai. Ya. Kenapa jadi gondrong? Gue pikir Wiro Sableng tadi datang. Ini jangan-jangan bawa 212 enggak dia gitu. Sebenarnya darah 212 emang udah di gua. Dulu juga sempat ikutan 212 juga. Sempet ya? Darah 212 gitu. Sebenarnya Pantes gini. gondrong. Kenapa gua pengen gua sebenarnya dari dulu sih nggak. Cuman gua pengen pas lagi nggak tahu juga kebetulan juga saatnya pandemi juga gitu ya. Saatnya pandemi kan gua tuh takut juga awal-awal sih mau potong rambut mau apa segala macem. Awalnya dari situ. Sama. Cuman kok setelah melewati segini rambut panjangnya kok asik juga dilihat gitu kan. Kok gua juga belum pernah dari dulu belum pernah gondrong banget juga. Makanya sebenarnya cuman kayak sekedar kecelakaan doang lah pengen gondrong. Tapi setelah dilihat cocok juga di muka gua juga. Pede sekali ya. Abdul kalau nggak kuncirannya ditambah lagi dilepas. Ibrahimovic gabung ke AC Milan. Nah, gue ikutin gaya. Tapi kita nggak Afdol kalau kuncirannya nggak dilepas. Kita mau lihat gondrongnya semana Gondrongnya gitu. semana Biar ya? pemirsa lihat dong. Lu kan udah lihat tadi. Iya kan tapi pemirsa belum lihat. Gimana sih Yai? Iya, netizen ya. Kita lihat dulu. Netizen ya mau lihat Gue netizen. gak pernah buka ini di podcast mana. Nah Oh, iya. makanya. Ini spesial kan? Spesial guys. Kita lihat Dide hijau daun. Gak jauh beda dengan Sujiote. Wah, ini cukup lumayan gondrong. Enggak, pas dibuka kok cantik. Itu keramasnya ngabisin berapa sampo itu ya? Untuk Dua rambut lah. seindah ini. Cuma pakai sampo kan. Enggak. 2 ya Sabun. samponya. Pakai sabun. Oke, irit. Biar Zaman irit bocah. ya. Nah sih sebenarnya ya itu tadi. Selama pandemi? Nggak selama pandemi awal. Oh, kenapa? Selama pandemi. Jadi Udah berapa? udah 1 tahun. Gua mulai gondrongnya segini udah 1 tahun. Tapi Sama. rencana gua sih kan Hijau Daun mau bikin single terbaru lagi gitu kan. Karena dari kemarin gua udah memang ada pengen gua pengen Ini zaman-zamannya Tomingse nih rambut ini ya. Jangan-jangan dia fan-nya Watchley ya kan? Ya enggak? Epsu. cuman nggak bonding aja. Enggak bonding. Gua pengen ini aja sih di salah satu video klip Hijau Daun memang kemarin pengen gua pas lagi gondrong. Cuman gua nggak kurang pede juga pas gua gondrongin kayak gini tuh maksudnya tetap gua ikat kayak gini. Nah, kemarin sudah Harusnya di blow gitu loh. udah Di blow, Diiniin dicatok gitu ya kan. enggak juga sih. Harus perawatan. bawa hairstylist sendiri gitu kan. Kok pernah repot lagi itu. Jadi kemarin sudah bikin 2 video klip gua rambut kayak gini kayaknya sudah cukup deh. Tapi nanti nunggu yang klip Tuh, dia lupa pakai headphone dong. nunggu yang ketiga gua baru potong gitu. Rencana gua sih. Itu baru rencana juga. Rencana ya. Mau segondrong apa lagi ya? Gas segini aja. Cukup lah segini. Tapi enggak sama kok waktu pas kita ketemu waktu pas pandemi awal itu 4 bulan tuh gue beneran nggak potong. Ya lu gondrong. Datang gue kesana tuh kayak Wiro Sableng juga sama sama sepanjang apa? Segini, seleher. Harusnya kita dirikan gondrong people. Ingat nggak lo waktu pas gue video call lo? Ya. Yang kita sama-sama gondrong itu kan. Gue bilang gondrong gini. Tapi sama. lu kan cuma sampai segini kan? Iya, itu gue balik dari Palembang tuh gue potong. Gua agak panjang dikit nih mawang nih gua. Tapi kalau rambutnya panjang bagus ya. Agak-agak Ike lurus tapi. Kalau gue berantakan. Iya. Tapi yang lagi musim malah yang berantakan itu. Iya ya. Tapi Indie banget ya. enak sih gondrong. Gue juga cobain gondrong. Kemarin gue nggak betah sih. Gue ini nggak. Lu semana emang udah? Gue sempet gondrong juga ya, panjang juga nggak ya, kemana segini Iya, lah sempet. gitu. Cuman
Cuman ya Pakai akhirnya bando itu dia kan, tapi ya ini- pakai Mulai, ban. mulai. iya dia panjang. Dia nggak bertahan juga dia kalau ini. Iya, soalnya gerah. kalau Satu itu, yang kedua apa, nambah umur, Wak. Ketahuan tuanya. Nah, lu kalau gondrong lu nggak takut dibilang tua? Enggak. Malah sebenarnya awalnya gini. Jadi waktu pas sebelum masa pandemi itu kalau nggak salah kan pandemi kan mulai bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Iya, Nah, Februari gua tuh pas akhir. bulan Januari itu Hmm. ada salah satu film indie gitu, film sorry. Gue patin dulu deh. Langsung mode pesawat dong. Ada salah satu film indie yang pengen ngajak kolaborasi gua gitu. Nah, dia pengen gua waktu itu rambut gua agak gondrongnya agak tanggung. Nah, dia pengen tuh gua tuh tetap pertahanin rambut itu tetap gondrong seperti itu gitu kan. Nah, terus rencana awal Maret buat syutingnya, tapi ternyata pandemi. Gitu. Oke. Sampai dipundurin lagi, mundur lagi sampai bulan Juni. pandemi. Nggak taunya masih itu. Ya udah, dah gue lihat gondrong kok makin lama makin enak juga nih gondrong. Akhirnya gue pertahanin. Tapi kayak gitu. kalau awalnya Kak sih Dide kayak gitu. main film, gua rasa bisa mirip-mirip Joe Taslim ya enggak? Oh, film apa? Film laga. Lu kan pembela kebenaran ya. Gua enggak, Ki. Gua tuh setiap posting apa dia tuh nggak pernah komen. Begitu gua posting Marvel tuh ya. Apa jadi Iron Man, komen dia. Gue bilang dia antusias sekali ya kalau ada hubungan sama superhero. Iya, emang cita-cita dulu ya. Gue dulu ini Crocodile Man. Buaya dong. Buaya itu apa, Ki? Buaya itu ada 3 jenis. Buaya darat, buaya air, sama buaya lumpur. Kalau buaya darat ini predator. Apa aja diajar. Apa aja libas. Buaya laut. Buaya air. Buaya ini. air. Buaya air ini cari predator di air. Dia ada ininya sendiri. Kalau buaya darat kan makanan di air sama darat disikat. Tapi kalau buaya lumpur diam-diam aja, diam sikat. Anda jenis yang mana? Buaya lumpur ya. Kalau gue jenisnya ini. Bisa berkamuflase. Kalau Kiki udah ketahuan kan. Kalau 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 gue bukan buaya, gue cicak. Cicak men. Cicak men. Kalau gue sih lebih ke aligator. Wah, ini pemakan predator berarti. Iya. Lebih Jadi ganas gua lagi. harus di kasta tertingginya. Kalau Gitu ya. memang lu udah diubah kategori lu buaya, ya pilih yang paling ganas kali ya. Jangan pilih-pilih yang ini dong. Gitu. Ibarat game raja terakhir. Nah iya itu. Biarin dulu buaya air asin dulu yang terakhir gua makan. Buaya buntung. Ya, apa denger-denger jadi produser. Prosedur kali. Prosedur. Itu kayak mana sih maksudnya? Jadi Jadi- produserin band. Coba naik kelas kita lihat CD-nya dulu. coba, Nah, nih. ini namanya bandnya adalah Kembang Tulip. Kembang Tulip. Dan di sini ada berapa lagu ya? 10 lagu. 10 lagu guys. Coba kita sini CD-nya nih. Hari gini cetak CD ya, luar biasa. Di sini ada 3 personilnya dan yang pakai masker tetap pesan ibu ya kan. Ikuti anjuran pemerintah, fotonya Iya pakai dong, masker. Pakai masker. Ini Kak Dide nih. Di ujung di pojok. Jadi sebenarnya gue jadi produser itu awalnya memang pas lagi zaman sebelum pandemi, bulan apa ya, bulan November lah ya. Bulan Oktober. Gue tuh memang punya lagu-lagu juga yang di luar dari karakter lagu Hijau Daun sebenarnya. Oke. Tapi ini semuanya lagu Kak Dide. Ya lagu gue juga. Yang kita dengerin tuh yang Tunggu Aku di Lampung tuh. Nah, bagus. Tunggu Aku di Lampung ya. Nah itu memang, jadi kenapa lagu itu gue bikin. Gue mau bahas itu dulu atau yang mana? Terserah, Ini aja dulu. terserah. Dari kenapa jadi produser Kenapa dulu jadi deh. produser? Nah jadi cuman gue pengen bikin satu proyekan, tapi di situ gue nggak nyanyi. Gue lebih ke memproduksi musiknya, terus lebih ke meng-hire orang-orangnya juga gitu. Nah setelah
gua hubungin salah satu gitaris yang ada di sini, si Kibo. Gua ngobrol sama dia tuh, gua punya lagu gini. Nah, dan dia coba ngaransemeninnya. Dan ternyata gue tuh klik banget sama dia. Dapat ya. Dapat untuk genre lagu yang kita bawain ini. Nah, kemudian dia sempat nyaranin juga, udah abang aja yang vokal, dia bilang kayak gitu. Wah, jangan, kalau gue yang vokal Jauh daun jadi. hijau daun apa gimana hijau daun. Gue bukan bikin project ini karena hijau daun lagi gimana bukan. Memang mimpi lu ya. Idealisme gue di luar dari hijau daun aja gitu kan. Tapi kenapa nggak coba hubungin Andika kemarin? Andika kangen. Gue takutnya pas lagi manggung dianya nggak ada. Gue cukup kerja sama Andika, dibikin deg-degan, pernah sekali gue dibikin deg-degan sama dia. Manggung jam 8:15 dia masih di rumah tidur. Itulah uniknya Andika. Andika. Nah itu. Cuman gue cinta banget sih sama orang itu. Dia punya karakter. Unik. Gimana Karakter kalau ngeselinnya. Harusnya dia juga ada di sini pemirsa. Iya. Cuman dia alasannya nggak coba tahu alasan video call aja apa. Ki, video call Ki. Video call Ki. Tadi gue udah enggak diangkat. Tadi gue udah bilang, gue mau video call, gue bilang. Apa katanya? Terus apa kata dia? Oke, kata dia. Kan gue bilang kan harusnya gini nih guys. Ini harusnya obrolannya berempat, ada Andika. Cuman gue denger kena COVID. COVID. Pengakuan dia kena dia COVID. kemarin sempat ngaku dibikinin isu, kan. Nah sekarang dia ngaku sendiri. Dia ngaku. Gue plan juga deh. Yang plan entah COVID-nya, entah dianya yang plan. Enggak diangkat nggak? Coba kita telepon ya. Telepon dong. COVID-19. Wah ini kayaknya nggak nyambung. Mantan Kapolda yang ngubungin. Nah jadi gue lanjut lagi. Nggak diangkat kan? Jadi pas saat gue lagi cari vokalis, kita tetap produksi lagu tuh kan. Produksi lagu gak kerasa udah ada 7 lagu gitu. Baru akhirnya masuk Mursas untuk coba ngisi lagu. Sebenarnya dia ngisi lagu itu juga. Mursas ini berarti yang nyanyi? Yang vokalisnya. Itu dia ngisi lagu itu sesuai dengan apa mau dia aja, dengan genre dia yang sebelumnya gitu, nyanyi lagu itu. Sedangkan itu udah gue bikin guide vokalnya yang gue nyanyinya caranya begini gitu. Nah dia nggak ikutin itu waktu itu. Tapi gue kurang suka dengan karakter dia yang nyanyinya dengan karakter dia sebelumnya. Jadi memang sengaja gue bentuk tuh karakter. Berarti lo direct lah intinya gitu. Sampai akhirnya udah 3 kali ngisi. Gue pikir sama. Nah ini dia telepon balik. Gue bilang sama dia kalau seumpama sekali lagi dia isi vokal ini dia nggak cocok dengan karakter di Kembang Tulip. Nah ini dia geng, Andika kangen band. Iya, kita yang salah. Kita lagi yang salah. Kita yang salah, kita yang salah. Ya koy. Lo di mana? Kita yang salah. Kapan WA? WA aneh. Udah WA Halim cepet sini cus. WA Halim dong. Iya kita yang. Ya lu yang nomor. Ya, kita yang salah. Koy, kita yang salah. Handphone gue pakai. Handphonenya gue pakai syuting. Handphonenya gue pakai. Ya kan? Lu lagi direkam podcast nih. Lu kesini lah. Kesini dong. Bentar aja. 5 menit ya. Gua ke tempat Puji dulu ngomong. Bentar gua tempat Angga. Gila. Telepon aja Pujinya suruh ke tempat Angga. Ya udah gua culik Puji ya, nanti gua video call ya. Iya dong, culik aja. Ini Puji mana sih? Puji mana? Kita lihat kesungguhan dia. Oke, standby berat. Payah juga. Kita lihat kesungguhan dia. Dia yang janji, Dia janji dia yang telat, dia yang nggak datang, kita yang salah tetap. Tadi itu gua ketemu sama Brigjen yang punya BNN provinsi
Lampung. Nah, gua suruh jadi duta anti narkoba. Nah, mungkin gua tinggalin bentar, Pak. Saya mau ini kan nggak enak. Ya udah, ditunggu ya. Yang gua lihat kan apa ada kisi-kisi di situ. Kalau ada kisi-kisi ya kita siap untuk kalau nggak ada kisi-kisi ya repot. Ya udah, ditunggu ya. Tunjukin kamera Ki, frame kamera dulu Ki. Tuh, Andika Kakan Band. Iya. Selamat sur. Selalu bacur. Ya udah sambil ngobrol, sambil ngobrol. Ya, dah. Oke. Oke. Dah. Pokok. Dah. Waalaikumsalam. Apa kata dia? Babi hukum. Hah? Nggak tahu. Pantun yang sangat tidak jelas. Penting asik kalau dia ya. Apakah ada kisi-kisi? Namanya juga Andika. Apa janjian nggak perlu diharapkan. Tapi apa sih vokalis, kita bahas Andika aja yuk dulu ya nanti ya sebelum ke situ ya. Mumpung masih ngebahas Andika nih. Lu ya ngeliat Andika tuh kayak gimana sih? Kalau gue lihat dari dia sih sebenarnya awalnya sih ngeselin. Awalnya ngeselin. Kalau yang belum tahu Andika udah jelas semua hal yang buruk ada di dia. Kalau yang nggak tahu Andika ya, padahal tuh orangnya sebenarnya ini juga sih sebenarnya apa cengli juga kalau untuk ininya. Maksudnya orang itu apa adanya dia dengan gaya dia kayak gitu, dengan dia kalau nggak suka sama orang yang ngomong langsung, nggak suka dia itu paling benernya dia daripada ngomong di belakang. Makanya kalau ngelihat sosok dia tuh itu yang gua nilai ya. Tapi memang manusia yang penuh ini kalau kata gua juga vokalis yang penuh masalah juga. Masalahnya yang dia bikin sendiri juga gitu kan. Iya. Masalahnya dia buat sendiri juga. Tapi dia udah tahu konsekuensinya kok untuk itu semua. Dia udah bisa juga gimana memposisikan diri dia, bagaimana memposisikan diri dia harus menghasilkan materi juga Kisi-kisi gitu kan. tadi ya. Kisi-kisi. Dia udah tahu nih dimanfaatin orang apa enggak nih, dia udah paham tuh. Kalau dulu mungkin dia nggak tahu. Nah, jadi menurut gue sih Andika tuh multi talent. Gitu. Entertaining dia sekarang. Entertaining juga gitu, multi talent juga. Dia bisa apa aja sih kalau kata gue. Bisa apa aja tuh gimana? Bisa jadi apa aja. Bisa jadi orang yang tahu-tahu Krokodil jadi krokodil itu bisa jadi krokodil. Dia kalau sama gua Sesungguhnya dia adalah krokodil. buaya yang sebenarnya. Nah, dia di atas gua, di atas aligator. Oh, dia tuh aligator. Aligator semakin Z. Oh, gila. Oh, pelatih jangan-jangan. Pelatih aligator. Lu Ki gimana Ki ngeliat Andika Ki? Andika itu unik ya. Sosok yang unik yang kayaknya mungkin 100 tahun sekali ada orang kayak gitu. Iya juga. Benar, Iya, masuk akal. udah kayak pandemik ya, enggak. Masuk akal. Jadi Pandemi ya 100 tahun sekali ya. Benar. 100 Dia tahun- tuh kan mungkin keluar dari batu. ya, sebenarnya kita kesini atas janji dari dia. Iya, dia yang bikin jam 3 ya. Jam 3. Dia bisa bikin. Kita nyalain ngikutin dia bisa schedule. menyudutkan kita. Schedule secara vokalis top gitu kan, vokalis terkenal ya kan, vokalis kontroversi gitu kan. Kita ngikut jadwal dia aja jam 3 Kita katanya. ngikut jadwal dia. Dan dia nggak datang. Dan dia bisa nyalain kita semua Dan di sini. tadi dia video call dengar sendiri dia menyalahkan kita kan. Ya Dia udahlah bilang ya nelpon aja. nggak diangkat tuh kalian berdua aja bisa. Enggak, telepon lu enggak. Makanya gue bilang tadi iya kami yang salah. Gitu. Bukan, gue bilang dia bilang gue lagi perawatan. Oh, Covid kah? Iya, ini mau diperiksa dulu. Oh iya kuy, awas mati gue bilang kan. Nanti ya lekas sembuh ya, lekas membaik. Voice note dong. Weh enggak bener lu ini kata dia kan. Takut juga dia ya kan ternyata Iya, gitu. gimana kata aku disumpahin orang. Berkelit ya kan. Lu punya pengalaman Andika yang ngeselin lu nggak? Pas kapan? Di momen apa? Nah, ya waktu itu sempet jadi ceritanya Nah. pas waktu ada event gigs di sini di Lampung. Namanya Lokal Lampung ya, waktu itu. Kebetulan yang dapat bintang tamu tuh Hijau Daun sama dia. Nah, gua tuh yang dibilang salah satu brand di sini lah, brand rokok di sini bilang sama gua, tolong tapi untuk Andika
Bang Didi aja yang hire ya gitu. PIC-nya Andika berarti lo. Gua Iya kan. secara nggak langsung Berarti, walaupun ya kan. Andika ada di pundak lo nih sekarang. karena Dan tanggung mereka jawab besar itu di pundak lo. mereka kan nggak punya kontak dia. Heeh. Yang punya kontak dia tuh gua Heeh. gitu. Sedangkan yang tolong budgetnya sekian ya, dan itu gua juga yang ngomong sama dia. Nah, jadi mau nggak mau gue yang harus bertanggung jawab. Tahu kayak gitu ngapain gue ini juga kan jadi gue dilimpahin ke gue juga gitu kan. Harusnya double bayaran gue dong. Jadi PIC juga kan. ya kan. Nah, cuman setelah hari hanya nih dia kebagian manggung jam 8 Malam. harusnya kan. Nah, sedangkan gue itu kita dikasih waktu cuman setengah jam gitu. Nah, jadi gue di situ sama Hijau Daun setengah 8 harus sudah manggung. Nah, pas lagi manggung gitu kan. Selesai gua manggung, pas banget itu jam 8 kurang 10 lah. Jadi gak nyampe setengah jam gua malah manggung. Udah selesai tugas gua. Nah, gua tanya Andikanya mana. Ya itu orang tuh belum dia ngomong gak tahu. Nah, gua jadi tanggung jawab dong. Belum dateng ya. Akhirnya disuruh band tamu yang lainnya buat jadi selingan dulu lah sebelum dia gitu. Nah, gue telepon di situ. Untung gue nelponin Andika nggak diangkat-angkat dong. Gue teleponin ke adiknya sekaligus manajernya. Frando, Andika di mana? Gue bilang kayak gitu. Kenapa bang? Emang dia bilang. Loh, kok kenapa bang? Gue bilang kayak gitu. Dia kan harus manggung sekarang di salah satu kampus di sini gitu kan. Di UBL gue bilang. Terus dia bilang, loh dia gak bilang sama gua. Buset. Manajer aja dia gak tahu dia ada manggung dari ini kan. Akhirnya dia Andikanya lagi mana? Dia lagi tidur bang, dia bilang 8 kurang 10 dia harus manggung harusnya jam 8. Gua telepon dia, oh ya gua baru nyampe. Gua baru nyampe segala macam. Iya gua lupa segala macam. Ya udah gua berangkat sekarang. Alhasil jam 8:30 sampai, untung di Lampung juga kan. Jam 8:30 dia sampai di situ. Orang udah ketar-ketir. Oh, udah ketar-ketir sama dia kan. Karena jam 9 itu harus sudah selesai Habis. Oke. Gitu. Kalau nggak salah dia akhirnya manggung jam 9 kurang seperempat. Dia dapat 2 lagu doang selesai. Tapi ya alhamdulillah memang pecah banget juga gitu kan. Memang nungguin dia juga. Emang gitu. pada nunggu dia. Babang. Cuman guanya juga, guanya. Wah, udah degup ya Itu jantung. hostnya tuh udah sampai pusing. Mau ngebahas apa lagi untuk nunggu kedatangan dia gitu kan. Tapi Mulur memang waktu, rockstar, mulur waktu, superstar ya. Gitu. Jadi itu paling momen yang paling ngeselin gua sama dia lah. Tapi di luar dari itu gue cuma bisa geleng-geleng. Anjay. Dia gila. Pantesan lu bilang dia lahir dari batu. Gak ada yang bisa nasehatin. Ki, gimana Ki waktu itu Ki? Ya ada juga sih momen-momen ya satu miskomunikasi gue sama dia. Jadi ketika kalau nggak salah malu juga. Kita mau manggung di mana gitu gue lupa gitu. Terus ya gue berangkat. Gue pasti berangkat. Oke, gue bilang. Sudah jalan kita mau nyampe venue dia baru telepon. Lu nggak jemput gua? Hah? Bukannya lu bilang tadi mau berangkat sendiri? Jemput dong. Dengan asiknya dia santainya bilang begitu. Gue bilang ogah, gue bilang lu berangkat sendiri. Lu naik Grab sana. Ya kayak gitu, unik aja sih menurut gua. Lucu Jan. Tapi dia tetap datang nih. Datang dia. Gue lagi cek sound itu kan di atas, gue naik ke atas, tiba-tiba dia di depan gue itu kan. Gue salut. Jemput. Dia masih bisa marahin lu ya? Masih. Padahal dia. Kan udah dibilang waktu itu mau dijemput enggak usah, Iya, angkat sendiri. kita udah ngobrol, H-1 itu udah ngobrol kayak mana. Lu harusnya kalau ngobrol sama dia lu rekam atau lu ada tanda tangan. Tanda tangan dia ya. Kalau bisa pakai materai. Materai 6.000. Baru bisa dipegang. Nah, jadi kayak gitu. Unik aja, unik lucu. Cuman so far sih menurut gua ya walaupun agak deg-degan dikit ya dia profesional lah. Dia orangnya menyenangkan. Walaupun jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Tapi enggak ya, gue tahu banget waktu pas di awal-awal pengen ngebangun lagi, waktu pas dia drop banget itu dia berdua Kiki terus. Iya, gue tahu itu juga. Dua Kiki terus. Gue bilang mau kemana Ki? Jalan sama Andika. Gue bilang, wah ini lagi jadi
jangan-jangan mau jadi dua babang nih. Iya. Oh, itu dulu belum babang. Oh belum, iya makanya duo, ini duo berdua terus. Duo biji. Iyalah. Ceritain ini sih, waktu itu gue pernah ngeliat apa namanya Instastoryan kalian bertiga tuh, Oh, iya, bertiga lo waktu di itu kayak. lo Andika sama Kiki, lo hashtag lo trio kumbang, Trio kembang desa. trio kembang desa. Itu waktu manggung di provinsi. Iya. Waktu itu kita ketemu kan kita dipanggil Bukan dong, bertiga. Ki. Iya dong. Di luar. Enggak, kita pernah manggung pas yang itu tuh yang di Banten sebelumnya. Oh, sebelumnya ya. Iya, sebelumnya. yang itu Itu ya dia bahas sebelumnya. Trio kembang desa. Trio kembang desa tuh Itu yang ke Bank Desa tuh di Banten, di provinsi. Ah? di Banten. Oh ya gitu. Jadi provinsi beda lagi. Oh, ada lagi. Beda lagi. Nah, yang gue bikin hashtag yang trio kembang desa itu di Banten. Yang kita jalan bertiga di atas kapal, turun akhirnya diminta. Tahu enggak? Itu PIC-nya siapa? Gue. Seru nih, seru PIC-nya. Cuma dari gua soalnya. Jadi ada salah satu IO dulu apa namanya ngundang kita. Terus tadinya gue bilang ada salah satu vokalisnya nggak bisa, terus kita adalah Andika aja berangkat kita bertiga ke Serang Banten kan. Acara waktu itu acara provinsi juga kalau nggak salah marching band. Kita setelah tampil bertiga beres, Dide, Andika, gue. Kita tuh nggak mau buru-buru pulang sebenarnya. Oke. Nggak mau buru-buru pulang, ya nggak? Iya nggak? Kita duduk dulu ya. Duduk dulu Karena di situ ada kalau nggak salah ada sekda apa asda gitu ya. Kita pengen ngobrol, pengen dijamu makan lah. Udah pulang ini, ya kan? Gak dia kan? Oh ya udah kan? Kan kita bareng kan? Ya gimana dia mau pulang duluan juga nggak bisa kali. Ya udah dia kan nggak tahu jalan juga. Akhirnya kita pulang tuh ke hotel kan? Pulang ke hotel, taunya dia sudah terima tamu dari Jakarta. Rupanya ada yang tanda tangan Sign kontrak. Nah, dan kontrak. pantes resah. Yang paling gokilnya lagi, siangnya dia kontrak sama siapa, malam dia kontrak lagi sama orang, kan gila itu kan. Iya. Kisi-kisi. Gua tanya, itu apa itu? Kisi-kisi. Kontrak nyanyi mungkin kan. Nah makanya itu ya gue udah Kontrak lu kenapa nggak ngomong aja sih lu mau tanda tangan, orang aja suruh ke sini gitu kan. Orang kan suruh ke sini. Ngobrol di sini di tempat mojok, tempat ngopi di Paling sini sejam aja sih, gitu. paling sejam. Gua kira dia ada apa gitu, capek atau bagaimana. Rupanya dia ada kisi-kisi. Pokoknya Luar do biasa. itu seru terus itu mengejutkan, mengagetkan, menyebalkan. Dan gak patut dicontoh. Nggak patut. Gak patut dicontoh kelakuannya. Cukup dia aja yang bisa nangkep sendiri. Dia kalau teman-teman mau contoh itu contohlah dia apa namanya mengurus anak ya. Ngurus itu anak. ya. Dia tanggung jawab sama iya. anaknya. Dia sayang sama anaknya. Jadi pernah waktu itu dia gua lihat satu momen dia kayak anak yang cowok itu kan. Geplak dia gitu loh, nampol dia gitu. Terus? biasanya kan dia yang marah-marah kan. Ini sekarang dia dimarah-marahin anaknya. Gue bilang rasain lo ya kan. kalah sama anak. Ya itulah unik aja pokoknya. Pokoknya gue bilang orang kayak Andika ini 100 tahun sekali bro, dan itu unik, nggak ada yang bisa Sama jadi kayak pandemi. Iya. Berarti dia tuh pandemi. Virus. Fenomena band reborn. Ya. Ya kan? Kita ini termasuk ini loh, termasuk apa? The Potters juga reborn juga. Kangen band reborn. Jauh-jauh. Gua enggak dong. Enggak ya. Pergantian personil. Pergantian personil aja. Tapi kalau gua enggak. Nah, yang pengen gua tanya juga, lu bisa berdua bisa gabung sih. Sebenarnya kan gua tahu banget lah lu tuh gimana. Gua tahu banget lu punya karakter sendiri. The General. Kiki punya karakter sendiri gitu. Sampai akhirnya lu berdua bisa Match. bisa ngeblur jadi satu, ngeblend gitu. Dan akhirnya lu bisa nerima dia jadi gitarisnya. Apa dia
Setahu gue dia ini banget loh, apa? Idealis ya. Gak mau banget di ini. Gua jenderal band pokoknya gini. Gue emang sempet kaget. Gue cuman pengen lihat pergantian nama lu saya Angga ada. Kalau jadi band dia kan ATP Angga The Potters, tadinya Angga Jenderal itu kan band dia di militer. Lo tau gak nih baju aja udah baju udah army. Baju Kalau udah kita army. kan sipil, ini band sipil, band lucu-lucuan, band gemes-gemesan buat anak-anak muda enggak. Kinyis. Kalau jenderal punya segmen sendiri, namanya juga jenderal ya kan. Lu apa namanya fansnya jenderal apa? Kopassus. Laskar jenderal. Tuh ngeri kan. Iya, Laskar. Pokoknya kalau nonton jenderalnya pengen berantem. Pengen perang ya kan. Luncurkan. Kenapa sih Kak? Ya kita tadi nggak, lu kan udah bahas Reborn. Kayak kangen band sama lagi Reborn gitu ya. Reborn, The Potters juga udah lama lah pokoknya. Ada berapa tahun Ki lu sendiri Ki? Sebenarnya Reborn tapi nggak pakai nama Reborn. 3 tahun gue sendiri. 3 tahun. 3 tahunan lu sendirian ya gitu waktu itu ya. Saatnya yang lain resign atau apa gitu, gue juga gak ngerti masalahnya. Ya pastinya dia ngejalanin sendiri saat itu. Gue sendirian. pikir juga, kalau nggak salah lu sempat bikin juga sama Dodi, apa namanya Ki? Potter Plan. Nggak jalan itu. Nggak jalan itu ya? Di tengah belum rilis. Belum rilis ya? Karena sesuai kontrak kan apa namanya, Dodi masih sama Andika waktu itu. Apa namanya yang kangen lagi. Kangen lagi itu ya. Jadi Potter Plan nggak jalan? Jadi guanya yang stop. Oh, lu nya yang Gua yang stop. Gua Gila-gila project dulu ya ya. karena gue pikir kalau di jalan juga nggak bakal ini juga. nggak ini karena nggak fokus nantinya gitu. Nah, sampai akhirnya gimana caranya lu bisa ngebangun The Potters lagi dengan ngajak Angga? Terus ada apa tuh lu berempat sih? Si satu lagi siapa sih? Niko Niko. jadi dia udah kebaktian terus. Awalnya sebenarnya gini. Kiki kan bikin sebelum Potter Plan itu gue bikin project sama Dodi. Oh, gua nggak tahu itu. Nah waktu itu ketemu, yang tahu itu Acen. Nah gue bolak-balik positif art itu sama Dodi itu berdua rekaman tuh Acen ada. Oh gitu. Yang karena kita ngumpul anak Cibubur kan, kita yang ngumpul aja tuh kayak main-main biasa tuh. Paling studio positif art deket banget kan. Cafe, apa selebriti kopi. Kopi. Ya kan waktu itu kan kita ke situ. Tuh di situ-situ aja, jalan kaki juga bisa tuh ya. Ya udah, di mana enggak di ini. Ya udah nongkrong tuh di situ kan. Gua sempet rekaman dua lagu. Tiba-tiba di tengah jalan ada ide bikin Dodi sama Andika ini teleponan. Ada ide bikin kangen lagi. Nah, jadi gua tuh karena ngeblur kan ini akhirnya gua bilang ke Dodi. Doi, gua bilang kan, lu kalau sama Andika project kita nggak jadi aja deh kata gua kan. Masalahnya nanti ngeblur, gua bilang gitu, ngeblur. Bahaya ini. Nggak jelas. Nanti lu mau bikin ini, mau bikin itu, jadi nggak jalan. Ya karakter Dodi gitu emang. Gua bilang lu harus pilih, bukan pilih ya, ada hal yang lu fokusin gitu loh. Biar jadi ini kerjaan. Kalau ini jadi, gue juga seneng lah, gua bilang kan. Ya udah akhirnya dia bikin tuh sama Andika berdua, nggak tahu kenapa bisa damai waktu itu. Mungkin karena kisi-kisi tadi. Damai itu. Bikin lah kangen lagi. Nah sudah kangen lagi rupanya ngeluarin di Nagas tuh. Di Nagas. Kangen lagi kan. Satu lagu doang. Abis itu tiba-tiba bikin lagi sama. Gua kaget waktu pas Kiki. Tiba-tiba ketemu ya Kiki kita di ini ngasih lagu tuh. Nggak dengerin lagu nggak? Gue bikin sama Dodi. Bagus lagunya memang bagus lagunya. Tunggu aku. Nah itu gue ingat tuh. Bagus lagunya. Cuman di sisi lain gue beranggapan nggak fokus nantinya. Nggak, ya itu tadi apa namanya, kita kan komitmen. Komitmen. Jadi kalau nggak komitmen ya susah jalannya nantinya, cabang-cabang males lah. Nah setelah bikin Potter Plan gue pikir kan udah jalan gitu. Nah di saat yang bersamaan kenapa gue bikin project-project itu karena Jenderal waktu itu gue tinggal sendirian Wak. Gue teman-teman keluar semua dari band, sisanya cuma gue sendirian. Akhirnya ya gue tetap cuek aja gitu karena gue masih bisa produksian gitu kan, ya masih dibutuhkan lah, termasuk ngedisionalin Kiki jalan. Nah sampai akhirnya gue mutusin, gue tuh bingung kan ngapain ya gue. Akhirnya gue lanjut kuliah S2 waktu itu, gue balik lah ke Lampung. Kuliah. Nah disitulah yang gue intens ketemu Kiki. Sambil kuliah gue sambil reguleran
di tempat Uda Thomas. Oh iya. Bukit Mas dulu itu reguler. Nah, ketemunya banget, intens ketemunya sama Kiki di situ. Nah udah ngebahas project. Sempat beberapa kali manggung kita sama The Potters, main nggak? Oh ya udah, gue bilang main sampai akhirnya kepikiran pengen bikin project baru gitu. Nah ini ngomongin aliran musik kan? Ya kan berubah tuh. Iya. Ya punya ide untuk berubah pertama kali? Ya ngalir aja sih, karena di situ ada Abed bisa main saxophone kan. Ya intinya bikin lagu. Ya kita ngalir aja, nggak ada ya. Kita masih tetap bawain lagu yang lama, yang baru kita model begini. Walaupun Ya dia harus main. Tapi gue ada omongan kayak gini ke Kiki. Tapi gue bilang ke Kiki, kalau lagu gimana Ki? Lagu kalau seandainya kan Kiki ngasih lagu, oh ini udah bagus nih. Dia ada omongan gini Kiki, nggak bikin The Potters lagi yuk gitu kan. Oh ya boleh juga, tapi gue tanya dulu nih karya kayak gimana. Kalau kayak lagu, gue bilang kayak gini, kalau seandainya masih pola yang lu terapin yang lama, jangan nyuruh gue jadi personil The Potters Ki. Gue jadi additional gitar aja, gue bilang kan sama aja. Karena kan gue nggak ada kontribusi di band ini. Ya kan? Kira-kira gue nyumbang ide apa lagi nih? Apa Kira-kira lu nggak bisa? Tapi nggak apa-apa kalau Kak Dide mau produserin, kita siap. Wah, Waktu itu Nggak, gitu. maksud gua gini, apa lu nggak bisa ngikutin karakternya si Kiki? Bisa banget. Kan menurut gua nih kalau ya sebuah untuk karya baru ya. karya baru. sebuah baru. band ya kan Karya Kiki baru. kan niatnya mau bikin The Potters baru nih ya kan. Tapi harus punya karya dong gitu. Iya kan ada niatan Akhirnya pengen dirubah fresh. biar beda dari personil. Pengen fresh. Nah gua tanya kan, itu gua dia. tanya sama Kiki kayak karya-karya. Sebenarnya lu tuh maunya kayak gimana Ki? Gua bilang kan. Akhirnya ada omongan, gua ini sebenarnya pengennya ngepop. Gitu. Akhirnya kan bongkar tuh lagu-lagu pop sampai akhirnya bikin karya. Nah, kalau seandainya ada ide baru yang kira-kira gue ini punya kontribusi buat band, It's okay lu gabung ke itu. iya, gue nggak apa-apa jadi Gitaris. personilnya The Potters. Soalnya kalau seandainya kalau gue ngikut dalam hal ini ya sumbangsi pemikiran lah di band gitu. Nggak ada kontribusinya, gue nggak ini, gue bilang kan. Oh berarti Kiki duluan, lu duluan yang ngajak dia. Iya, gua ada omongan gitu. main kan enggak additional ini awalnya Iya, gitu. awalnya. Sebab kita tadinya mau bikin berdua aja ya. Iya, tadinya mau berdua aja. Kita kekurangan personil hanya masuk Abed terus Niko ya. Niko pas di ujung pas kita di AV Record kemarin sempet di AV Record dia memang kan Sebelum masuk Cafe Record keluar dari karena dia di kebaktian gereja, di gerejanya fokus. kan, agamanya kan non muslim gitu kan. Ya udah Fokus kita dia. kan nggak bisa. Nah, Nggak kalau bisa kita di Islam kan melarang, ya. hijrah kan. Ya udahlah biar. Yaudah, jadi dia di jalan dia gitu kan itu. Nah, berdua Kiki bilang, "Enggak. Apa namanya? Ya masih mainstream. Maksudnya ngeband itu adalah vokalis, gitaris, basis, drummer, ya kan?" Ya gue bilang ke Kiki, Nggak harus gitu. nggak harus gitu kan? Apa sih yang dibutuhin? Kiki bilang kan. Gua aja tahu kalau tahu seumpamanya ST12 dulu cukup bisa berdua aja bisa berjalan, kenapa nggak dulu gua marah aja ibaratnya. Iya. Kan dulu. Biar bagi-baginya nggak banyak. Ya, bagi-bagi juga banyak. Cuman karena dulu gue juga kayak gitu, hijau daun pertama kali muncul itu mesti ada Gitaris, basis, basis, drummer, keyboardis. Nah, gitaris harus dua lagi gitu kalau gua. Iya. Jadi harus saat itu Denny belum ada, akhirnya kita audisi Denny waktu itu kan, jadi akhirnya Denny yang terpilih karena pengen ngelengkapin formasi ini. Gitu. Biar nggak nambah-nambah orang lagi gitu ya. Nggak biar Tapi kalau saat ini sekarang fleksibel aja lah. fleksibel aja. Gitu. Sampai akhirnya gue bilang ke Kiki, kita butuh satu orang pemain multi instrumentalis. Gue bilang kan, multi. Dia menguasai produksi, menguasai Ya, teknologi, Abed itu ya. kemampuan Saxophone, masa depan lah istilahnya. Gitar, piano. Dapat orangnya. Kiki bilang, emang ada orangnya? Ada, gue bilang. Ada nih anak ajaib nih, gue bilang kan. Dia juga bisa main drum juga ya? Bisa. Bisa main drum Ternyata dia pernah ngeband sama gua dulu, zaman-zamannya sama Bang Masih Aan. SD kelas 6 Kelas katanya. 6 gua SMA. Tapi lu gak aja. ingat? Tapi Pas berubah ngeliat kan mukanya, pas ngeliat muka Abed dilihat-liatin gitu. Oh iya, lu yang waktu anak kecil itu ya, kata Kiki. Yang gue Iya. keplakin waktu itu. Gua SMA di kelas 6 SD mau masuk SMP dia waktu itu. Heeh. Ya terus Jauh banget sama lu ya berarti ya? iya beda 5-6 tahunan kan. 6 tahunan. Ya? Terus kata gue kok berubah mukanya gitu kan. Terus dia main, gue lihat lu ngapain di sini? Kok kan setahu gue lu main gitar bukan main saxophone. Awalnya kenal sama Abed tuh awalnya ngekruin. Ngekruin Dia The main Potters. dia kok bisa main drum, kok bisa main saxophone, gue bilang gitu kan.
aslinya kan pemain gitar tau gua. Rupanya dia bisa semua alat musiknya. Gue cukup kaget tuh pas waktu kalau nggak salah lu main di Pringseu ya dia main drum tuh ya. Kalau nggak salah kan. Boy kanan. Boy kanan saatnya si Nino nggak bisa ya. Wah, lengkap lu, gue bilang. Gue kan sampai komen di ini dia kan, lengkap lu udah. Gue pernah lihat lu main gitar, gue pernah lihat lu main bass, gitu. Main drum bisa dia ternyata. Akhirnya, kita main lengkap lu udah. Gue acungin jempol gitu. Ya jarang banget punya. kan. Multi Instrumentalis. Jadi seandainya lu kekurangan personil pun sebenarnya tinggal diplot dia aja gitu kan. Iya, Drum gak bisa, tinggal diplot. dia bisa ini kan. Makanya kalau manggung tuh bawaan Abed yang paling banyak. Gitu ya. Iya, yang butuh kru itu Abed. Karena bisa Sequencer pindah kemana-mana termasuk ya. sequencer pun dia. Oh gitu ya. Sequence dia, keyboard kalau kita dia. butuh lagu-lagu ada Jadi sequencer, kocak kalau Abed tuh manggung ya. orang tuh bingung. Jackson dia ini jadi kan waktu pas dia bilang apa, Kak, gue weddingan dulu ya, yang kita main di apa namanya Coloran. Gue weddingan dulu ya, nanti bantuin gue Jackson, nanti gue nyusul. Oh ya udah, gue bilang kan, gue Jacksonin tuh. Jadi orang yang sound systemnya tuh nanya, ini yang main keyboard siapa? Abed, gue bilang kan, namanya Abed. Oh, cek line monitor, udah kan gue yang Jacksonin tuh. Aman, gitar sini gitar. Ini yang main gitar siapa, Bang? Abed juga namanya. Oke. Oke, Abed. Ya kan. Terus saksofon, gue tiup Bang. Gitu kan. Udah hidup nih. Yang penting hidup aja dulu, ya kan. Ini main saksofon Abed juga. Sequencer, cek. Udah, kita ada beritahu, oh ini hidup nih. Hidup. Ini sequencer yang megang Abed juga. Abed ini siapa? Ya satu orang, gue bilang kan. Ini nanti dia belum datang, gue bilang Jackson ini. Gitu. Oke. Jadi banyak Orang banget. kira kembar 4 kali ya. Yang main gitar siapa? Abed lagi. Abed juga. lagi. Ya. Jadi dia ganti-ganti kan. Ada lagu yang main piano, dia main piano, nggak main gitar. Nanti main gitar, gue butuh blok, dia main gitar. Ntar dia ada yang main saxophone, dia main saxophone, tinggalin semua tuh. Sequence jalan terus. Vokal, pas vokal ini yang backing vokal siapa? Abed. Dia kalau di band tuh emang gaet ya Ki ya. Kalau gaet tuh Abed tuh. Abed, Ngegaet. Kalau gue nggak pede, gue bilang kan, gue nggak, ngeri lah. Terus Hijau Daun? Kapan rilis lagi? Udah Ki. Udah rilis. Udah. Single Nah, selanjutnya. kalau Jumat ini bakal rilis single terbaru. Jumat ini. Judulnya apa? Judulnya kalau Lupa. yang gua ini sih ada dua kan antara Andaikan Kau Bahagia atau yang satu lagi sih masih Sandiwara. Kalau yang gua rekomend sih untuk ke label, karena kita kan kemarin sebelum Januari Andika telepon lagi. kita memang sudah si Andika ya Lanjut. sudah bikin 2 video klip. 2 video klip. Ternyata anak-anak semua sudah sudah ada yang posting juga di sini. Ya, gua buka di ininya. Nah, anak-anak ini sudah posting di sini tuh. Meski Kau Bahagia bulan ini. Jumat Jadi ini. di Jumat ini insya Allah kalau nggak ada halangan, Premier lagu jam Hijau berapa? Daun yang Meski Kau Bahagia. Premiernya jam? Kalau nggak salah jam 7 pagi. Jam 7 pagi premiernya. Wow, menjemput rezeki ya. Jam 7 pagi. Karena memang lagi WFH ini Iya. semua pada bangun pagi kali mungkin kayak gitu kan. Gue sih Iya pengennya sih sesudah Abda. sholat Jumat sih Oh, sebenarnya pengennya. Sudah Jumat atau setelah asar gitu ya. Karena jam oke lah buat YouTube, buat orang lihat-lihat Iya. channel YouTube tuh jam-jam segitu. Menurut lo ya, karya The Potters yang baru ini kayak gimana? Gue ngikutin banget sih. Nah, Gue ngikutin kan udah berapa lagu nih kita rilis dari kan? lu ada Dari 3 lagu kan? kemarin. Terus sama sebelum yang 3 lagu bareng label lu ini iya. ada 2 lagu kok. Iya. Dia tahu loh. Gue tahu dong, gue ngikutin Oke. banget. Postingan Kiki segala macam. Jadi gue pengen tuh kita sama-sama saling support untuk hal-hal kayak gitu kan. Nah, cuman postingan Dika aja gue tahu lagunya yang terbaru apa gitu kan. Nah, jadi kalau gue lihat Kalau gosip terbaru, langkah berani sih yang lu ambil nih, yang lu ambil
untuk ngebawain musik yang seperti ini gitu. Popsnya gue lebih ini sih lebih pop kekinian banget gitu kan. Dan agak memang perlu sesuatu hal yang baru memang dengan pergantian personil tuh sangat wajar sekali untuk bisa ngebawain genre musik yang seperti ini gitu kan. Jadi kalau buat gue sih nggak ada salahnya ya, nggak ada salah. Cuma memang pertaruhannya di mana lu manggung masih tetap bawain lagu-lagu yang lama gitu kan pastinya kan. Pasti masih ngebawain lagu yang lama, pasti ngebawain lagu yang masih sering. Koi. Mana? Mana Ji? Sini kita lagi syutingan. Puji. Ya. Ya udah. Oke, siap. Oke, Ji. Oke, siap. Ya. Nah, kalau gua nilai sih Tunggu ya. dari beberapa lagu yang memang harus mungkin agak panjang ya enggak. Kalau gua rasa sesudah yang single kelima gitu. Baru orang lihat The Potters tuh oh ya seperti ini. Memang perlu perjuangan yang single pertama yang waktu sebelum apa apa judulnya? Iya, yang pertama kali. Suara hatiku. Bukan. Yang sebelum lu masuk label. Sebelum di label. Ingatkah kita? Ingatkah kita? Nah itu masih peralihan lah gue rasakan. Tapi untungnya lu konsisten. Maksudnya lu maunya yang kayak gini ya tetap digini kayak gini. Nah setelah single yang kelima ini, gua rasa udah mulai nih kuping orang udah kebiasa. terbiasa. Kan kita nyokokin terus kan. Jalurnya. Sama sih dari awal umpama kopi tubruk lu toto beralih ke kopi cappuccino. Jet lag kan. ya. Buat suka ke cappuccino itu kan kalau yang udah tahu orang kopi tubruk nih dulu. Ke situ perlu waktu. Udahlah kopi tubruk aja lah udah gitu kan. Pasti kan banyak yang lo omongin, banyak yang masih kayak gitu kan. Tapi buat gue sih semua saran dan itu pasti dari semua orang, dari netizen, dari The Potters, fans The Potters juga pasti kasih saran juga kan. Kenapa harus ini? Yang pastinya ada yang pengen Kak bagus yang kayak dulu pasti kayak gitu kan. Menurut lo kalau lo nanggapin orang tuh kayak gimana? Kalau buat gue sih untuk saat ini ya udah lu konsisten Ki gitu. Saatnya lu udah ngambil jalur ini. Kalau menurut gue memang kan awalnya Melayu, ada yang mungkin suka taste kan, yang suka The Potters yang Melayu. Cuman gue sih sah-sah aja, namanya kita nggak bisa maksain tes orang ya. Cuman ya sekarang ya begini The Potter gitu kan. Terus kemarin kita tawarin juga sama label juga kita nggak mau. Maksudnya ya maksudnya gue udah ganti personil dan sayang dong ada Abed bisa main saksofon. Terus memang sih agak banyak ya fans yang dulu yang agak jet lag kok gini The Potter sekarang berubah ya. Karena sudah terbiasa kedengar yang dulu bagus yang pertama ya. Ada yang bilang keren sekarang ya objektif sih orang. Nilainya tuh ngelihatnya dari variatif lah. Itu. Kalau buat gua sih waktu itu gua obrolan gua sama Kiki, gua nggak harus. Gua bilang ke Kiki tuh gini, mau Melayu, mau pop, mau ngerok, mau apa, nggak ada masalah buat gua gitu. Kan namanya kita ngasilin karya. Mau gua tuh terkonsep gitu loh. Jadi arahnya jelas, enak ngobrolinnya gitu. Begitu kita rilis, jangan sampai bener yang lu bilang. Gua tuh khawatirnya nanti kayak project coba-coba nih Melayu, pop, tiba-tiba dengerin netizen nih, dengerin orang tiba-tiba berubah lagi Melayuan lagi tiba-tiba kayak itu yang gue khawatirin ya. Berani nggak kita konsisten walaupun nantinya banyak yang nggak suka, berani nggak kita apa namanya ya menampikan itu semua gitu. Karena kan target gue bilang ke Kiki gini, menurut gue sih Ki, target kita adalah fanbase baru atau pendengar baru. Karena pendengar The Potters ini ya udah ada gitu. Tapi kan sekarang eranya lifestyle nih, eranya gaya hidup orang. Apa namanya suka dengerin yang ini, udah yang ini aja gitu. Yang nggak suka kalau yang ini nggak suka. Nah ini fanbase baru atau pendengar baru inilah target kita gitu. Yang udah suka ya udah suka. Gitu. Jadi kalau kata gue juga apa namanya membangun rumah baru itu lebih sulit daripada
lebih gampang daripada mempertahankan gitu. Jadi kalau kata gue sih The Potters memang sudah banyak orang tahu gitu kan. Jadi ya buat apa lagi membangun, seandainya lu bikin proyekan dengan nama yang beda gitu ya. Ya udah, lebih baik memang rumah ini kalau lu mau pugar aja. Tapi basicnya tetap The Potters gitu. Nah itu yang gue rasa, kecuali beda hal akan lebih sulit lagi seandainya bukan Kiki lagi vokalisnya gitu. Makanya kayak gue bikin project juga, seperti gue bikin produserin Kembang Tulip ini. Gue nggak mau ngerubah. Kalau gue memang mau musik yang berbeda gitu ya. Gue nggak sanggup kayak yang kalian lakukan gitu. Gue lebih baik bikin project baru gitu, bikin project baru dengan rumah yang baru, dengan rasa yang baru gitu. Gue di situ bisa ada bisa enggak, tapi yang hire musiknya gue gitu. Gue pengennya multi talent di musiknya. Gue bisa bikin musik apapun jenis alirannya gitu. Nah dan gue juga ini langkah awal gue memproduksi sebuah band gitu kan. Makanya gue bikin Kembang Tulip gitu. Jadi memang ide awal, pencarian nama lagu, terus lagu-lagu juga menjadi tanggung jawab besar buat gua. Cuman gua pengen membuktikan lagu yang gua nggak bisa bikin di Hijau Daun, kayak lagu soal Lampung, tanah kelahiran gua, tapi bisa gua bikin di Kembang Tulip gitu. Soalnya kalau gua bikin di Hijau Daun nggak matching. Gitu. Karena kan di Hijau Daun juga gua bikinnya downgrade banget. Gua bikinnya benar-benar sekarang lebih ngarah ke kelasnya di DE lah. CDE. Segmentasinya udah lu ukur gitu karena kan. gue udah nyaman di posisi itu. Gue nggak mau bikin Hijau Daun naik up lagi di grade-nya yang ke CBA atau apalagi sampai A gitu kan. Nah tapi setelah gue punya konsep lain dan gue ada satu prestasi yang di sini gitu di Kembang Tulip ini sendiri. Kan ini baru rilis kemarin lagu Nalar ya. Lagu Nalar rilis di 23 Desember 2020 dan itu ada prestasi paling penting di gua, salah satu musik director MD radio yang Gen FM global itu, yang lo tahu banget itu susah banget itu untuk masukin tuh di situ. Dia minta lagu Kembang Tulip untuk bisa airplay di sana gitu. Jadi ya. susah banget itu Gen FM. Ya segmen. Ini justru dia justru minta ini ya. Dia justru minta, dan bahkan gue bisa, dia mau bersedia jadi video reactionnya. Itu kan gua upload juga tuh video reaction dari dia sama salah satu MD juga yang global radio. Nah itu satu prestasi buat gua gitu. Hijau Daun dulu untuk bisa di situ nggak diladenin. Dia pernah bilang begini. Bukan hanya band-band yang sudah punya nama aja. Kalau apalagi dia mau pakai duit apa segala macam buat bisa di segmennya nggak masuk. Segmennya bukan selain hanya segmen aja Ki. Maksudnya bukan hanya Hijau Daun gitu. Band apapun gitu. Lu punya duit apa segala, puterin dong di Gian FM. Dimentahin men. Gitu. Gua nggak butuh duit lu, dia pernah bilang kayak gitu. Gua nggak butuh duit lu bikin karya aja yang bagus, oke menurut gua puterin di sini. Gitu. Dan itu suatu prestasi buat gua dan Kembang Tulip. Ya bagus sih Kembang Tulip juga. Kalau gua udah dengar lagunya beda, itu memang ya anak-anak indie banget, dan ya menurut gua sih lagunya enak gua didengar. Dan lo nggak salah kalau lo download di Spotify, dengerin di Spotify dan download lagu yang bayar ya. Yang bayar ya. Jangan yang bajakan. Minimal lo bisa nonton YouTube channelnya Kembang. By the way nih geng, metode promo label sekarang kayak gimana sih? Guys, gue harus lanjut nih guys. Oke. Ya. Lo lanjut ya? Lanjut gue. Okay. Gue pamit dulu guys, duluan guys, karena gue mesti ketemu. Oke. Lanjut ya. Gak apa-apa ya. Sorry ya guys. Ya aman. Kita lanjutkan ke kakak. Andika aja nggak datang, apalagi dia harus pergi. Nggak ada masalah. Andika nggak datang. Kita tukeran headset boleh nggak ya? Oke. Pakai itu. Nah, jadi ngomongin metode promosi label saat ini, kalau menurut gue sih konvensional. Iya, konvensional memang. Cuman kayak mana ya metode? Lu ngerasa nggak sih kalau label-label itu sebenarnya udah buntu akal untuk bikin promosi suatu band gitu? Ngerasa banget karena sering diundang meeting ide.
Meeting ide ya, miskin ide juga. Terus yang kedua juga kayaknya BO juga sih. Di awalnya wah begini segala macam kayak gini sampai akhirnya nggak ada yang dilaksanain, bahkan berapa persen dari situ aja gitu. Nah jadi buat gue sendiri sih lebih udah bener lah, lu mesti bisa nge-hire diri lu sendiri, band lu sendiri. Karena kita ikut contoh dengan saran gue sih ya, kalau untuk metode ininya buat pemutaran serentak di radio kita udah bisa sendiri, bisa hire sendiri. Terus juga itu seperti itu yang gue lakuin di Kembang Tulip ya. Di Kembang Tulip ini benar-benar kerja sendiri kalau kata gue, walaupun gue punya label. Ya jadi buat gue label itu nothing juga tanpa adanya band yang bisa punya mental mandiri gitu ya. Karena mereka sendiri sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau seumpamanya mereka nggak didukung sama bandnya juga gitu. Bandnya masih kreatif juga, intinya kayak gitu. Jadi kayak kalau kata gue sih, daripada lu sibuk cari label, lebih baik pelan-pelan tapi lu ngejalanin semua treatmentnya gitu. Kadang kan walaupun sekarang dampaknya ini pemutaran serentak radio, sebenarnya tuh lebih ke apa sih, siapa sih yang denger radio sekarang, mungkin kayak gitu kan. Iya gitu. Tapi mau nggak mau prestisius tuh mesti ada. Iya. Kalau seandainya walaupun cuman di situ pemutaran serentak udah masuk radio minimal begitu. Terus itu ada di media online. Itu paling penting sih buat jejak digital juga, media online. Lu nggak perlu banyak-banyak, harus berapa puluh media online, ambil 5 terbesar aja. Dan itu nggak besar juga biayanya kok gitu. Iya. Kalau saran gue sih gitu aja. Lu bisa lakuin, itu yang pernah gue lakuin di sini. Terus itu juga, nah, lu lebih ke ads promonya juga. Cari Instagramnya sesuai dengan karakter musik lu. Jadi kayak gue di Kembang Tulip tuh gue masukin promo ads-nya itu langsung ke kayak ada akun-akun yang kayak khusus band-band indie gitu. Karena kita harus cari komunitas di situ. Jadi lebih ke komunitas. Kan banyak yang pemikiran lu masukin aja promoin di Lambe Turah. Gue rasa nggak matching gitu. Memang ada Hijau Daun berapa kali di Lambe Turah untuk ini album barunya gitu, single terbarunya. Cuman mereka cuma lihat doang. Iya. Jadi kayak udah gitu. Udah. Jadi apalagi masanya pandemi ini, gua rasa orang jadi lebih kreatif gitu. Jadi banyakin aja lu ngejam di depan, banyakin live aja Instagram lu kalau memang lu followers lu lumayan banyak. Terus ajak kerja sama teman-teman yang satu seniman kayak kita gini ya. Yang akhirnya sama-sama bisa sama-sama kolaborasi. Sama-sama simbiosis mutualisme bareng-bareng. Yang followers gue bisa lihat followers lu bisa lihat gua. Jadi sama-sama saling mendukung. Cara-cara yang kayak gitu lebih oke dibanding cara-cara yang biasa label tempuh saat ini gitu. Kecuali memang label lu tuh kelasnya udah kelas-kelas yang musika, kelas-kelas yang Trinity, Sony Music Entertainment, yang kayak gitulah, oke lah. Karena mereka selain itu power, ya. Wawasan mereka juga kuat juga. Tapi kalau label-label yang baru yang gini mah gue rasa hanya BO aja kalau kata gue. Jadi kayak gitu sih. Susah pergerakan zaman sekarang nih. Susah. Unpredictable. Jadi lebih baik gue tuh ngelihat, inget Ilusita Bertepi. Dia ngangkatnya pun lewat TikTok kan? Lewat TikTok. Dan unpredictable. Itu lagu bisa naik pertama. Jujur, itu lagu kita nggak pernah promoin. Iya, maksudnya nggak ngegas kayak waktu sebelumnya kan. Sebelumnya. Lagu itu memang di radio juga sekedarnya aja. Nggak dipromoin, airplay di radio enggak. Di TV nggak bisa masuk karena terlalu mellow lagunya. Yang pertama kali ngangkat itu salah satu kayak YouTuber di Malaysia. Pertama kali itu. Mulai lihat, kebetulan cuma bikin klipnya juga di sana juga gitu kan. Iya, waktu itu gue lihat tuh. Terus juga
nggak lama dari situ ada anak kecil yang TikTok nyanyi lagu itu, Siapa dibikin namanya? lagu TikTok gitu. Siapa namanya? Bukan si Alwin. Alwi itu yang baru saat ini. Iya. Jadi 2 tahun 3 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu ada TikTok juga waktu itu. Tapi dia lebih bukan nyanyi, lebih ke gerakan bahasa Iya, aja iya. karena lucu aja karena anak kecil. Tapi gue juga nggak tahu kenapa yang bikin naik lagu Ilusi Tabartap ini selalu anak kecil. Iya. Setelah Alwiansah lagi naikin lagi gitu, nyanyi lagi dengan sebelum dia viral gitu kan. Ini ada lagi anak kecil lagi. Ada lagi anak kecil lagi gitu. Jadi memang berkahnya mungkin di situ kali ya. Lagu yang Padahal liriknya dewasa ya. iya, padahal liriknya dewasa, liriknya tentang perselingkuhan lagi gitu kan. Mudah-mudahan nggak ada yang ngalamin juga. Kayak gitu kan. Mungkin Never masih ending ada illusion. juga. Cuman lagu ini memang betul-betul buat gue sih ajaib lah, ajaib karena memang lagu yang nggak pernah kita perkirakan sekarang viewersnya udah mendekati 97 juta. Mau 100 juta dong Mau dikit 100 lagi. juta gitu. Itu ya prestasi sendiri buat Hijau Daun juga dan juga buat label gue juga gitu. Ngomongin lagu. Hmm. Lu setuju gak sih lagu itu misteri ya? Misteri. Misteri. Kita gak Seperti tahu lagu tuh. Ilusi itu misteri buat gue. Lagu Suara misteri juga buat gue juga. Gak ada gregetnya kan. Gak ada. Nah maksud gue, nah ini hubungannya sama pergerakan label. Gue tuh ada keresahan gue nih. Keresahan gue itu, label itu sekarang metodenya itu dibalik. Dia cari artis yang viral, baru di hire. Kalau dulu kita siapa? Di hire. Dia yang menggerakkan itu, gimana caranya ini jadi barang nih. Gimana cara ini laku, gimana caranya ini gitu. Beda banget. Karena itu enggak. Mereka tuh pengen sesuatu sekarang itu yang apa ya? Yang simple, yang cepat ngasilin. Iya. Mereka nggak peduli lagi gimana membentuk. Berarti labelnya instan dong. Nah itu yang gue bilang. Ini kan bukan DO artis kan yang gua bilang instan. gitu kan. Bukan artis yang instan. Dulu kan ada istilah artis instan. Artis instan ada. Ya kan tiba-tiba jadi artis. Heeh. Ini sekarang label instan. Label instan. Artis instan masih oke. Ya wajar kalau Wajar. dibilangin artis instan. Gitu. Hijau Daun, Jenderal, The Potters dulu buat jadi terima di label tuh penuh perjuangan dari awal. Gila, Makanya gue bilang nggak instan. Tapi saatnya tahu-tahu di eranya pas Hijau Daun mulai jalan juga, tahu tuh banyak band-band yang sejenis gua juga yang mulai juga karena ngincer RBT lagu agak unik sedikit atau jadi artis instan. Iya. Kemudian kan ada yang artis yang hanya besar di RBT doang. Iya. Gitu. Tapi manggungnya nggak ada gitu kan. Ada juga yang kayak gitu kan. Nah, setelah sekarang eranya sekarang larinya artis viral yang instan. Dan lu tahu nggak artis yang viral-viral kayak begitu tuh umurnya sebenarnya nggak lama. Benar. Nggak lama, karena kan? pengalaman kita, perjalanan kita kan kayak gitu. Mereka lebih nyari sekarang YouTuber yang viral, terus yang follower sebanyak. Ya itu yang buat gue sekarang mereka tuh udah nggak punya seni lagi dalam urusan musik kalau kata gue. Akhirnya nggak peduli sama karya. Nggak peduli sama karya, hanya gimana berapa. Ya itu karena mereka hanya mengandalkan sekarang dari digital doang. Digital tuh YouTube-nya, dari YouTube-nya tuh pengen tuh imbasnya di YouTube gitu. Ya barometernya artinya gini, oh yang nge-view 10 juta orang nih. Nah, itu. Tapi kapan ngecek yang nyanyi kok jadi begitu, timpang kan? Gitu, timpang banget. Gila ya, gue tuh kadang suka ngobrol sama Kiki. Bikin karya itu nggak gampang loh. Susah kan? Susah. Terus kita itu pengalaman kita tuh kita memang di-hire dari orang yang bukan siapa-siapa. Benar. Dari band yang bukan siapa-siapa, nggak didengerin orang bahkan. Nah begitu cocok ketemu karya sama produser suka, nah produser berjuang nih. Gimana dengan kekuatan dia, ya kan? Kita punya kekuatan materi lagu yang dia yakini bisa oke gitu. Nah dengan dia kekuatan finansial dia bisa jalan. Dan terbukti gitu. Sekarang ya itu tadi kita nggak bisa ngelawan teknologi sih memang. Teknologi semakin kesini memang membuat semakin mudah semuanya. Tapi ya itu tadi kita jadi nggak punya patokan siapa nih yang bisa jadi barometer. Jadi ini segala macam tuh nggak pernah punya lagi patokan itu gitu. Kecuali memang
Tapi rasa nggak bisa ngebohongin lah, nggak bisa ngebohongin kalau sumpama salah ada satu band yang bener-bener walaupun dia viral, tahu-tahu viral gitu, kita tahu banget perjuangan dia juga, kita Iya. tahu banget ini juga. Ada juga yang kayak gitu masih tetap gitu. Cuman kebanyakan sekarang yaitu tadi kita hampir nggak punya barometer siapa sih, karena semuanya Tolak ukurnya bingung tolak ya. ukurnya bingung jadi. Maksudnya kalau ketemu barometernya, oh ya udah berarti metode ini nih, Iya. gitu kan. Gitu. Ini nggak ada sama sekali metode yang dilewatin semuanya kayak hampir yang dibilang gagal juga enggak sih. Maksudnya nggak murni semuanya gagal enggak. Kan segala lini dicoba gitu kayak nyari-nyari tiba-tiba ada yang jadi 1, 2, 3, 4 ya nggak taunya yang viral yang mana gitu. Iya, akhirnya jadinya kayak pernah ada labelnya begini sih sebenarnya dulu kan. Semua diterima, dikeluarin kayak jual kelontongan aja Iya, gitu kan. taunya satu jadi. Sampai satu jadi. Akhirnya kayak gitu. Sama hal yang sekarang tuh kayak gini. Jadi lu nggak bisa nebak mama punya materi lagu apa segala macam gitu. Nggak bisa sekarang. Kalau dulu jarak bikin rilisan single atau apa 6 bulan, 8 bulan bahkan setahun gitu. Sekarang mah kalau bisa setiap 2 bulan sekali lu ngerilis single. Iya karena orang zaman sekarang lebih ngeri ya. Iya. Orang tuh bisa viral dalam 1 detik loh. Iya kan? Beberapa menit kemudian tiba-tiba kita kaget nih, ada peristiwa viral. Sedangkan dulu yang kita lewatin sampai setahun, 2 Iya, tahun gitu. Lagu yang viral tuh hanya dalam hitungan berapa Menit kali. berapa menit iya. Menit udah ngangkat. Udah ngangkat terus itu nanti berapa Hilang lagi, hilang lagi. diganti sama diganti kadang-kadang lain. viral yang lain. Ya kayak gitu. Jadi makanya tapi misterinya lagu itu kalau naiknya pelan-pelan tapi gue yakin itu bakal abadi. Kalau lagu itu Iya. gue masih percaya itu. Apa istilah kita tuh masterpiece ya. Iya. Gue masih Lagu-lagu- percaya itu sih. Lagu-lagu masterpiece. Jadi gue pernah dengerin orang bilang ya kalau mau lagunya abadi ya lu harus dengerin juga lagu-lagu yang abadi gitu. Kayak gimana sih perjalanan si lagu Iya, ini bener. gitu. Pembuatannya, kisahnya gimana gitu. Kan nggak semata-mata ngelihat satu kejadian terus bikin terus jadi terus udah gitu. Nggak semua. Untuk Lampung nih ya. Lu nggak ada rencana buat produserin anak Lampung gitu ya? Gue bukannya nggak punya rencana sih sebelum untuk produser anak Lampung, ada beberapa kali gitu kan. Cuman rata-rata yang gue temu dari mereka tuh yang nge-DM gue segala macam rata-rata mau jual lagu. Iya sih. Itu yang gua sayangin dari mereka. Mereka tuh kayak teman-teman tuh kayak nggak punya daya juang gitu loh. Gue kadang kan Oh itu masalah yang menurut lu anak-anak musisi Lampung itu kayak gitu ya? ya kayak gitu. Ya Banyak maksudnya dari mereka data. cepat putus asa gitu. Iya, dari data yang lu pelajarin gitu kan. Yang gue pelajarin gitu. Ya. Iya. Karena ya itu tadi nggak ngerti gue nggak punya kompetitornya kah atau udah keburu nyerah kah atau Iya. kayak gimana gitu kan. Enak memang zaman kita dulu nggak? Zaman kita dulu. Kalau itu Oh mah. itu gue tutup mata soal persaingan bandnya ya. Iya. Sebenarnya nggak bagus soal persaingan bandnya itu, nggak sama-sama saling support gitu kan. Kalau sekarang nggak ada persaingan, tapi akhirnya jadi bikin mental mereka tuh karena udah ngeliatin dia, setiap Oke, dikit lagi. ada rilisan yang baru, setiap ada rilisan yang baru dan viral, mereka jadi down. Iya. Viral ada jadi down juga. Satu yang gue pikir nih bakal oke nih. Batas Senja, Iya. gitu kan. Batas Senja tuh menurut gue Sama. gitu kalau memang dia bisa konsisten gitu kan. Cuman nih gue nggak tahu lagi sekarang nih mereka kemana gitu. Iya. Nah karena gue tuh orangnya sering cari tahu sih nggak. Iya. Batas Senja ini gimana? Ya nih, perkembangan progres lu video-videonya. mantau juga dong perkembangan musik di Lampung ya. Video-videonya pikir gue mungkin saat waktu itu kalau mereka konsisten gue pengen ikut ini loh nimbrung di situ. Bukan sebagai produsernya aja, mungkin sebagai Collapse kayak ya kan? collapse atau apa jembatan atau apa gimana gitu. Kayaknya lu mesti undang Batas Senja juga ke sini deh. Perlu ya. Perlu dong. Buat gue tuh
wih mereka udah sering bolak-balik loh Palembang ke ini. Lo nonton lah ya kalau Batas Senja gue ajak ngobrol sini ya. Boleh dong. Gue mau lagi buat ikut jadi co-hostnya juga oke. Gue pengen banyak tanya. Serius nih, janji ya. Karena iya janji. Karena gue Salaman nih. Karena Oke, gua Tong. nah, Ya kan? karena gue sempat tahu Dia juga datang sama nih. vokalisnya, kan? Si Gue Tong. sempat ngobrol juga sih Tong juga gitu. So, pengen juga menggali. Mereka tuh sebenarnya udah benar di jalur. Iya. Udah benar di jalur. Nggak tahu apa penyebabnya Gua tiba-tiba. nggak tahu apa penyebabnya, bukan karena pandemi ini segala. Iya. Tapi jangan nyerah gitu menurut gue tuh jangan nyerah gitu. Memang ada kesulitan saatnya lu Jenuh. punya komitmen untuk ngajak vokalis perempuan juga bisa. Kedepannya pasti ada hal yang bakal ngeganjel lu nanti Iya. kalau lu. Tapi buat gua ya kayak Kangen Band juga gitu kan. Ada vokalis perempuannya juga kan. Batas Senja pun sama juga begitu. Iya. Buat gua band-band yang berani ngajak vokalis perempuan di dalam formasinya itu gua salutin sih kalau masih bisa komitmen. Iya, karena sampai- berat. berat banget gitu. Gua Apalagi pernah- cuman vokalisnya perempuan doang gitu. Di sini gue undang Pebi Mr. and Mrs. Ibeb. Itu berat. Berat. Dia bilang gue sendirian cewek kak di tengah barbarnya laki-laki kata dia kan. Terus gue harus struggle. Kalau bukan karena cinta sama musik tuh gue nggak kuat juga kata dia kan. Iya. Dia harus punya passion itu dulu dia bilang sih gitu. Iya pastinya namanya vokalis salah satu vokalis perempuan di situ, kalau dia memang bandnya berjalan jalan, tinggal tunggu waktunya, nanti lu ada di dua pilihan. Beda kalau kita laki-laki ya, pilihan kita paling gua udah nggak punya passion lagi di musik, tapi itu jarang. Lu nemuin vokalis yang cabut gara-gara pasti ulah karena kelakuannya. Iya. Karena apa gitu. Tapi Tengilnya. kalau vokalis perempuan rata-rata satu perempuan kemudian juga. Iya. Terus kalau dia udah punya suami, Iya. gimana? Itu kan nggak nanggulanginnya itu Kebanyakan hampir 80% karena faktor pasangan. faktor pasangan pastinya kayak Faktor gitu. pasangan. Banyak lah yang udah ngalamin itu gitu. Bubarnya band juga kadang kan suka personilnya cewek itu saling jatuh cinta sama satu bisa band jadi juga. gitu juga. Bubar. Nah jadi buat gue sih untuk band-band di Lampung juga tuh gua terus lu masih bisa berkarya sama The Photo sampai saat ini bukan setahun 2 tahun gitu kan. Mesti punya itu tadi gue bilang, lu bikin band tuh harus punya komitmen. Gak usah mikirin bakal terkenal dulu. Iya. Karena dulu gue juga nggak pikiran sana. Mikirin kayak gitu. Gue mikirin bikin lagu gitu aja. Lagu kan komitmen Iya. berjalan walaupun sebenarnya yang lain udah banyak kayak di Hijau Daun juga kan resign karena memang dia bilang ke gua nggak punya passion lagi untuk di sini. Iya. Gitu. Sampai akhirnya gue bilang tunggu deh Chan, gue bilang setahun lagi lu jalanin. Kalau benar-benar tetap nggak punya passion, gue lepas lu. Minimal jangan bikin kita down banget gitu. Iya. Gitu. Ya akhirnya dia coba. Tapi gue punya komitmen sama dia. Saatnya lu bisa jalan, saatnya lu nggak bisa, gue ganti additional lo. Iya. Gitu. Sampai akhirnya benar-benar 1 tahun berjalan pas. Dia di bulan benar-benar April juga. udah Akhirnya dia benar-benar ngundurin diri dan nggak bisa, ya udah mau diapain hilang lagi. passion. Dan perasaan gue saat itu memang Lega. sudah siap untuk kehilangan. Iya. Dan gue udah nggak ada perasaan gimana lagi. Nggak ada perasaan kaget lah. Nggak ada Ya. perasaan kaget lagi gitu maksudnya. Nah begitu juga saat Denny resign juga, ini banyak banget yang bilang dulu gua Coba klarifikasi ya. segala macam. Iya, Lu rata-rata yang banyak rumor lu pecat Denny. gue pecat Denny. Gue nggak pernah kru aja gue nggak pernah mecat kok. Kru aja keluar benar-benar atas mau dia sendiri. Iya. Karena gue nggak pernah menghalangi mereka kalau punya tempat yang lebih baik selain di luar dari Hijau Daun. Banyak kru-kru gue dari dulu. Gue pertama kali berangkat ke Jakarta tuh kru personil semua dari Lampung, kru dari Lampung semua. Karena gue pengen benar-benar ngangkat nama Lampung, iya. Nama Lampung gitu kan. Gue pengen yang bangga tuh bukan hanya personilnya aja, krunya juga ikutan bangga. Iya. Sampai waktu itu yang ini lagi ada di Bengkulu pulang, yang ini lagi ada di sini balik gitu. Buat ngikut HD ke Jakarta saat itu. Nah, di tengah perjalanan mereka akhirnya ada yang nyambi ke band yang lain, ada yang nyambi ke band yang sini ke sini. Gue nggak apa-apa, nggak ada masalah buat gue.
Tapi saatnya mereka punya kelakuan yang nggak benar, saatnya mereka punya kelakuan yang kayak gini atau kayak gimana gitu. Disitulah jiwa orang tua muncul. Gue nih kayak gimana ya? Saatnya dulu gue berangkat ke Jakarta, Iya. kan? Gue pamitan ke semua orang tua personil. Iya, bener. Sama kayak Kiki. Ya gitu kan? Hmm. Dan gue diamanatin sama mereka, sama orang Nah, tuanya itu, tolong jaga anaknya, Iya. termasuk kru-krunya. Kalau gue di sana mereka akhirnya terjebak narkoba, terjebak apa segala macam, amanah kan ada di gue. Bener, itu gue juga kerasa Nah beban jadi itu. saatnya waktu itu gue bilang, ya udah, kan gue bilang kalau memang masalahnya begini, ya silakan. Hmm. Gua bilang, silakan ini. Nah ada yang mau pindah ke, ada yang udah, ya udah nggak apa-apa, lu jalan di sana. Cuman gue pesan satu, gue bilang, jadi ini jauh daun ini, maksudnya langkah awal lu untuk ke tempat yang lebih baik. Gua bilang. Iya. Selalu gue bilang kayak gitu sama kru-kru gue. Terus juga jaga nama baik kami di sana, jaga nama baik hijau daun di sana. Jangan dapurnya hijau daun lu ceritain semua di sana. Iya. Jaga itu aja, gue minta itu aja. Jadi borok jadinya. Ya. Nah saatnya Denny resign, yang gue banyak dihujat segala macam. Gue kadang-kadang, padahal Denny resign itu dia datang ke rumah gue. Emang mau keluar. Udah memang mau resign, pengen. Gue sampai tanya, bener, lu udah pikirin ini matang-matang? Udah. Alasannya karena mau nerusin usaha orang tua. Gue gak bisa dong ngomong apa. Iya, orang tua. Orang tua. Gitu kan. Gue gak mau dia jadi anak gak berbakti. Iya. It's okay, poinnya gak di apa-apa situ. Den kalau gue bilang kayak gitu. Mungkin kesannya. Gue sampai dibilang orang gue yang pecat dia, gue gak tahu. Mungkin kalau Denny sih mungkin nggak ngomongin yang nggak soal gue sih. Gue masih berperasaan Nggak baik ada, sama nggak dia, ada. nggak. Nggak ada. Cuman penilaian orang aja gitu kan. Nah kesannya gue seolah ngebuang dia karena gue bisa mendapatkan pengganti yang sepadan dengan dia. Iya. Rio kan waktu Rio. itu. Jadi seolah-olah kayak, coba kalau gue dapetnya yang Ini. di bawah Denny gitu. Mungkin lain lagi Mungkin lain statementnya. lagi orang ini. Tapi setelah gue dapetin, ternyata lo mau cari yang lebih kayak gini ya. Iya. Kayak gini. Iya. Kesannya jadi kayak Kesannya gitu. jadi kayak gitu. Jadi kayak gue yang mecat dia gitu. Dan yang isu-isu yang berkembang tuh gue juga gak paham juga. Padahal sampai saat ini silaturahmi, Denny nikah gue datang. Iya. Gue ini juga datang gitu kan. Gak ada masalah apa-apa gue sama Denny. Pun dengan band gue yang terdahulu, juga dulu yang daun band dulu juga gak ada masalah apapun gitu. Gak ada. Hanya beda visi misi sampai akhirnya gue resign. Keluar gue bikin hijau daun. Kalau suatu saat tuh gue undang Ringky sama lo duduk bareng di sini. Boleh banget. Tapi Rinky kayaknya di Bandung deh. Iya dia keluar sih waktu itu terakhir pas di Jakarta sempet teleponan sama gue ya. Sempet teleponan ya. Sempet teleponan. Boleh banget gitu. Kan gue juga pernah lihat, gue juga lihat vlog dia juga sih. Iya. YouTube channelnya juga dia ngomongin gue. Buat gue sih kita musisi ini sebenarnya orang yang paling dewasa lah menurut gue. Iya. Biar orang tuh tahu fungsinya tuh sebenarnya gini. Kenapa gue bikin podcast? Ngundangin teman-teman yang udah jadi duluan nih. Ya artinya buat semangat. Iya. Ya kan. Yang kedua, ya ada cerita gitu loh. Ada cerita dari Sejarah. sini. Bahwasannya yang kayak gini nih penting gitu. Ya, Terus karena ada kita cerita juga yang mereka nggak tahu nih, untold story bahasa Iya. kita kan. di apa sih biasa Undercover. covernya sebenarnya mereka yang nggak paham segala macam, kita bisa settle sampai saat ini juga, kita Iya. bisa struggle sampai saat ini juga, mereka juga harus tahu nggak seenak yang lu pikirin. Iya. Gitu kan. Pandemi susah pak, Susah banget. susah. Cuman gimana kita bisa ini jam, makanya kadang-kadang kalau gue dapet DM, bang aku mau bikin lagu bang, gini aku mau jual lagu segala macam. Banyak juga yang DM gue kayak gitu. Gue bukannya gue dengerin gitu, tetap gue dengerin lagunya. Dan memang bukan karakter gue. Iya, pertama. sama Kiki juga gitu. Ini mah bukan gua gitu. Tetap gua kasih denger kok ke Kiki gitu. Kiki ini gimana? Nggak cocok. Bukan karakter Gitu. gue, bukan itu gue. Tapi kalau lu yang coba lu bawain bener gitu, lu seriusin nih lagu band, lu Mungkin. seriusin gitu ya. Lu mau jadi solois atau apa? Itu gue lebih senang kayak gitu, Kak. Saya punya band atau kayak gimana gini. Bisa bantu hire nggak Kak? Iya. Gue dengerin materinya dong.
gue dengerin materinya, oh bisa diperjuangin nih. Kalau nggak bisa, lo masuk ke saran. Masuk Iya kan? gitu. Nih gimana nih tips and Triknya triknya ya kan? gimana gitu. Tetap gue sebenarnya selalu suka kok ngobrol-ngobrol kayak gitu. Oke ya, thank you banget untuk pertemuan kita kali ini. Ini kita bakal lanjut nih nanti Ya. Andika ya kan, kita bakal lanjut. Tapi terima kasih banget. Jangan kapok ya. Wih pasti dong. Ini buat demi anak-anak Lampung nih. Hasilnya demi lo. Ya, hasilnya. Ya Tapi kalau gua setuju. ngasilin ya, kalau ngasilin. Kalau ngasilin mudah-mudahan. Amin. Doain. Tapi lah. yang penting niatnya sih. Dukung juga ya. Dukung Ya kan? dong. Mudah-mudahan Makanya bawa soalnya hasil. niat lu benar-benar buat Lampung kan. Buat anak-anak Lampung, band-band Lampung, musisi-musisi Lampung. Justru target gue paling banyak memang anak-anak Lampung. Iya. Nah Itu- munculnya lu ini kan maksudnya kan udah gini ya gitu, saling nopang lah Saling sebetulnya nopang. gitu. Dan Jadi- gue suka juga ide lu tadi, lu bilang ada batas senja, lu mau datang. Itu gue baper gue dengerin itu, gue Ya gue mau, Gue seneng tau. mau datang. Karena gue gini, gue sangat seneng kalau band itu punya potensi yang baik sebenarnya. Udah oke sebenarnya, tinggal mereka berani nggak sih? Iya. Itu sebenarnya mereka tuh kemarin kurang ini aja, kurang gimana ya? Maksudnya dia selalu jadi kayak dulu gue inget zaman band gue dulu, Daun dulu. Iya. Kenapa lu berkutit di situ aja? Gitu? Iya. Coba lu ke Jakarta atau coba lu di dipromoin di YouTube, di apa maksudnya di Instagram Iya. yang khusus kayaknya lagu-lagunya ke arah-arah sana. Iya. Gitu kan. Jadi kalau lu udah begitu sebenarnya harusnya lebih Iya harusnya sedikit lah. maksudnya harusnya ngelebarin Ngelebarin terus lagi. dong gitu. Kalau pendengar sini udah terkenal di sini habis itu stuck. Ya. Harusnya ya lebarin aja. Karena paling gampang kalau lu di kota sendiri punya fanbase. Betul. Itu. Betul. Lu untuk keluar tinggal usaha sedikit. Mm-mm. Yang ruwet itu kalau lu nothing tuh. Iya. Lu bukan siapa-siapa, fanbase lu belum ada segala macam. Di kota sendiri nggak ada yang kenal. gak ada yang kenal. Mau ngeluarin di luar dari situ. Agak-agak. Karena lu punya fans segitu di Lampung gitu ya. Udah banyak lu udah diundang ke sana ke sini segala macam dan orang udah banyak tahu lagu lu. Gue pernah lihat video mereka di salah satu SMA di Lampung dan semua ikut nyanyi semua. Iya sampai di Saburai malah. Itu ngeri, men. Hmm. Lu tinggal berani keluar sedikit dan orang-orang yang suka sama lu juga tuh yang di luar bakal gak jauh beda dengan yang fans lu di Lampung. Iya. Makanya gue bilang ini dikit lagi sebenarnya. Sabar dikit lagi. Sabar dong. dikit lagi. Jadi harus lebih ekstra serius banget lah. Mm-mm. Intinya gitu sih. Oke, thank you banget. Yai Dide, semoga ini bermanfaat buat yang dengerin ya. Ya. Buat Gue yang cuma pengen dengerin. minta saran satu. Oke. Minta teman. By the way ini nih, Oh ya, ada souvenir souvenir. dari Galeri Dompet Era, kopi. Oke, kopi ya. Kopi, Robusta ya. kopi robusta, kopi itu ke Tanggamus. Tanggamus. Produksi sendiri. Iya, Oke. Jadi kalau mau dapetin ini di mana? di Galeri Langsung Dompet ke Era. Galeri 24 RA. Kedai kopi. Ini gua kira dulu tuh Zara Galeri. Zara Galeri atau 24 RA. 24 RA ya? Kalau Zara kan merek. Merek ya. Eksklusif ya kan. Jadi kalau mau dapetin kopi enak langsung ke sini. Dan gue pengen pesan satu juga ke teman-teman semua. Sekarang di Lampung maksudnya bukan hanya ada Hijau Daun The Potters. Terus ada siapa namanya? Kangen Band. Nah ini juga yang sudah nasional, Kembang Tulip. Gue minta lu dengerin karya-karyanya doang. Langsung ke YouTube channelnya Kembang Tulip. Itu ada 10 track lagu. Ada juga lagu yang khusus gue bikin juga, Tunggu Aku di Lampung. Oke. Itu khusus untuk apa namanya? Lampung. Lampung, tanah air gue sendiri, maksud gue tanah kelahiran gue sendiri. Dan single yang pertama Nalar itu alhamdulillah sudah sampai 256.000 ribu yang dengerin ya. Jadi mudah-mudahan dengan supportnya teman-teman semua yang ada di Lampung dengan band Kembang Tulip bisa juga mewarnai Belantika Musik Indonesia. Amin ya robbal alamin. Guys, Dide Hijau Daun. Thank you.